Om Swastiastu, salam harmoni. Selamat datang saya ucapkan kepada Bu Diatri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri, Nimade Orcita Taudani, dengan NIM 22150911058. Ada rekan saya, Gung Diah. Perkenalkan, nama saya Gustia Gonia Pramesti dengan NIM 2215091081. Nah, selanjutnya ada Gangga. Perkenalkan, nama saya Made Gangga Suparana Isira dengan NIM 22150911075. Dan yang terakhir ada Ardan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rifal Ardani dengan NIM 22150911089. Baik, terima kasih. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan Project Libre yang telah kami buat dari project yang kami laksanakan yaitu Hospital Care. Di mana Hospital Care itu yang merupakan sistem yang menghubungkan antara tempat penyedia pelayanan kesehatan dan juga pasien nantinya. Oke, untuk yang pertama langsung saja diawali oleh rekan saya Ardan. Untuk Ardan, saya persilakan. Baik, di sini tahap awal kami yaitu membuat Gantt chart. Gantt chart merupakan grafik batang horizontal yang mempresentasikan pekerjaan beserta durasi pekerjaan. Grafik ini juga menunjukkan keterkaitan antar pekerjaan. Gantt chart atau yang juga sering disebut Milestone chart dan project bar chart adalah sebuah jenis grafik batang yang banyak digunakan untuk memonitoring proyek. Tools ini memuat informasi mengenai tugas anggota tim, jadwal, dan batas waktu pelaksanaan proyek. Tidak hanya itu, Anda juga bisa melihat pihak atau divisi mana yang bertanggung jawab atas suatu tugas dalam proyek ini. Gantt chart tersusun karena aktivitas-aktivitas yang sudah berkaitan dan sudah dibuatkan predesesor. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ardan. Nah, baik teman-teman, benar sekali. Jadi tahap awal di sini yaitu kami akan menginput aktivitas-aktivitas yang telah kami buat pada WBS, Workbook dan Struktur pada laporan yang sebelumnya. Jadi setelah kami menginputkan aktivitas di sini, kami membuat predesesor, yang dimana fungsi predesesor itu yaitu mengaitkan antara aktivitas ke aktivitas lainnya, sehingga nantinya akan membentuk Gantt chart. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ada yang namanya research. Apa sih itu research? Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya Gangga. Gangga, persilakan. Baik, Orchid, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di sini resource itu merupakan tempat untuk menambahkan nama-nama project team atau menginput nama project team. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama itu kita memilih menu research yang ada di atas. Hanya itu kita cari yang research. Nah, di sini sudah terlihat nama-nama dari project team. Seperti contohnya saya ambil di sini, uh, Nimade Orcita Taulani itu sebagai steering commit, Gung Diah Pramesti itu sebagai analis, dan saya sendiri itu sebagai programmer, dan Rahmat Rival Adan itu sebagai IT support. Di sini juga kami sudah menambahkan standar gaji yang kami buat secara fiktif, dan kami analogikan bahwa gajinya itu Orchid dengan standar gaji 40.000 per jam, Gung Diah standar gajinya itu 35.000 per jam, dan saya sendiri standar gajinya itu 30.000 per jam, dan Ardan dengan standar gaji 30.000 per jam. Selanjutnya, untuk melihat result histogram itu, kita mengeklik tombol atas ini, tombol histogram. Lalu kita naikkan sedikit untuk menampilkan hasil histogramnya. Bisa dibantu, Orchid. Baik.
Nah, ini merupakan menu histogram yang sudah kami buat. Nah, histogram ini menunjukkan bagaimana progres kerja dari project team. Seperti contohnya Orchid Trawidani yang memulai proyeknya pada aktivitasnya pada hari Rabu pada tanggal 26 November 2023 dan diselesaikan seterusnya. Yang kedua itu ada Agung Dia Pramesti yang memulai aktivitasnya itu pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2023 dan diselesaikan seterusnya. Dan yang ketiga itu ada saya sendiri Di sini saya memulai progres aktivitas itu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2023 dan seterusnya saya kerjakan. Saya terakhir yaitu ada Ahmad Rifat Aldani yang memulai aktivitasnya itu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2023 dan dikerjakan seterusnya. Sekian pemaparan resource dan histogram dari saya. Saya serahkan kembali ke Orchid. Terima kasih. Baik, terima kasih Gangga atas penjelasannya mengenai bagaimana cara kita untuk menginput project team yang mana research di dalam project IBRI. Nah, saya kembali lagi ke bagian awal, yang bagian Gantt-nya. Nah, di sini pada bagian Gantt sudah terdapat nama-nama dari project team yang bertugas di setiap aktivitasnya. Bagaimana sih cara kita untuk mengkaitkan atau menghubungkan antara project team dan juga aktivitas yang wajib dikerjakan? Jadi seperti ini teman-teman. Kita pertama bisa klik dulu di bagian aktivitas yang kita inginkan. Kita double klik di sini. Kemudian pada research, kita bisa melihat, nah di sini saya sudah setting sebelumnya bahwasanya Nimade Orchid Taudani itu memiliki tugas di bagian aktivitas persiapan administrasi. Ketika kita ingin menambahkan research kembali, kita bisa klik bagian ini dan menambahkan semisal Anak Agung Gusti Agung Dyah Pramesti, kita assign, maka akan bertambah di sana. Namun memang tahap pertamanya pentingnya itu menambahkan nama-nama project team di bagian research yang sudah dijelaskan oleh Gangga tadi. Nah, kemudian setelah kita tambahkan, maka di sini akan tampil research name di sebelah sini. Oke, yang selanjutnya yaitu tracking. Tracking akan saya jelaskan sendiri di sini, teman-teman. Oke, sebelum kita melaksanakan tracking, kita harus membuat baseline terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, teman-teman dapat lihat di sini, ini yang dimaksud dengan baseline. Cara membuatnya yaitu di bagian file, kita buat di sini save baseline, kemudian tinggal oke-kan saja, maka akan muncul seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, baseline itu merupakan acuan bagi kita sebagai project manager untuk melingkupi scope, time, dan juga cost yang ideal. Nah, jadi dengan adanya baseline ini, kita dapat menargetkan project kita dapat selesai dari start kapan dan juga finishnya kapan. Jadi baseline ini harus kita buat lebih dahulu sebelum kita melakukan tracking. Selain baseline, di sini juga ada garis hijau. Jadi teman-teman, garis hijau ini berfungsi untuk kita bisa melakukan tracking sebelum garis hijau yang ini. Nah, jadi kita coba saja langsung. Kita klik kanan di sini, kita cari tracking. Nah, sudah tampil di sini ya teman-teman. Di sini saya hanya memberikan contoh saja, di mana saya hanya melakukan tracking di 7 aktivitas saja. Nah, jadi pada bagian tracking ini, kita bisa klik di sini, kemudian kita tambahkan aktual start-nya, kemudian kita juga harus tambahkan aktual finish-nya. Ketika nanti ini tampil 100% present complete-nya, maka pada aktivitas itu akan bertambah warna hitam seperti pada layar. Jadi hitamnya itu full menandakan bahwa satu aktivitas sudah selesai. Jadi teman-teman, tracking itu fungsinya adalah untuk membantu project manager untuk mengetahui seberapa project itu sudah dijalankan. Jadi kita sebagai project manager dapat mengetahui. Berarti di sini sebagai contoh, terdapat 5 aktivitas sudah berjalan 100%.
Namun teman-teman perlu diingat, sebelum kita melakukan tracking, selain baseline tadi, kita juga harus menyeting di bagian informasi. Jadi kita cari file, kemudian kita cari information. Nah, di bagian information ini ada yang namanya current date dan juga status date. Namun di status start ini sudah otomatis ya teman-teman, di mana pada saat kita awal melakukan pembuatan Project Libre ini, kita sudah menginput start dari tanggal berapa dan bulan berapa. Nah, di status date ini terdapat tanggal 22 Desember 2023, yang artinya kita dapat melakukan tracking hingga tanggal 22 Desember 2023. Jadi dengan demikian, current date-nya harus kita buat sebelum tanggal 22 Desember, yang artinya kegiatan akan berlangsung mulai tanggal 29 November sampai dengan 21 Desember, maka akan dilakukan tracking oleh Project Manager pada tanggal 22 Desember 2023. Jadi pada tanggal 22 Desember 2023 itu diharapkan target kita sudah menyelesaikan proyeknya. Semoga dapat dipahami teman-teman. Nah itu ya tahap tracking yang dapat saya paparkan kepada teman-teman. Pada intinya tracking itu dilakukan untuk mempermudah Project Manager mengetahui seberapa sudah aktivitas dijalankan. Oke, yang selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai EVM. Pada teman saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan EVM. Apa itu EVM? EVM adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja proyek dengan membandingkan nilai pekerjaan yang telah selesai dengan biaya yang telah dikeluarkan serta biaya yang seharusnya dikeluarkan. Nah, EVM ini memberikan informasi yang lebih holistik tentang proyek, termasuk kemajuan fisik, biaya, dan juga jadwal, serta membantu mengidentifikasi masalah dan risiko potensial. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada end value. Sini saya akan kita cari end value pada bagian ini. Kemudian berikut ini akan ditampilkan menu worksheet dari end value. Kemudian untuk mengetahui kinerja proyek sejauh ini berdasarkan indikator BWCS, BCWP, dan AWCP, kita bisa memblok setiap tas yang sudah memiliki progres maupun yang sudah selesai dikerjakan berdasarkan tracking yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, kemudian kita pilih menu view, lalu chart, lalu Baik, mungkin bisa kita saya bisa bantu. tandai indikator. Oke, silakan Nancy. Oke, lalu kita bisa menandai indikator BCWP dan juga BCWS. Nah, berdasarkan grafik yang muncul, diketahui bahwa BCWP sama dengan WCWS karena kedua grafik saling berhimpit. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Kemudian, kita akan menandai indikator ACWP dengan BCWP. Baik, berdasarkan grafik yang muncul, diketahui bahwa ACWP sama dengan BCWP karena kedua grafik tersebut saling berhimpit. Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini anggaran yang digunakan dalam pengerjaan proyek masih sesuai. Baik, setelah kita mendemonstrasikan end value, kemudian kita akan beralih ke end value cost.
Orchid bisa dibantu? Baik, kita klik kanan lagi pada bagian ini. Kemudian kita pilih Earn Value Cost. Nah, berikut ini merupakan tampilan worksheet dari Earn Value Cost. Nah, kemudian pada Earn Value Cost ini kita mencari indikator CPA. Nah, ini. Berikut ini merupakan kinerja proyek sejauh ini berdasarkan indikator CPI. Task name yang dikumpulkan adalah task dengan status pengerjaan selesai. Nah, nilai CPI dari setiap task adalah 1. Ini dia. Hal ini menggambarkan bahwa penyerapan anggaran untuk setiap task yang sudah selesai dikerjakan telah usai. Kemudian selanjutnya, kita akan melihat kinerja proyek berdasarkan indikator TCP. Baik, task name yang ditampilkan adalah task name dengan status sedang dalam pengerjaan. Nilai TCPI dari setiap task adalah 1. Nah, ini dia. Hal ini menggambarkan bahwa pengerjaan proyek dapat dilanjutkan dengan kinerja biaya proyek yang sama dengan kinerja sebelumnya. Baik, kemudian kita akan beralih ke Earn Value Schedule. Sama seperti tadi, kita akan klik kanan pada bagian ini, kemudian kita pilih Earn Value Schedule. Nah, ini adalah tampilan worksheet dari Earn Value Schedule, di mana berikut ini saya akan ditampilkan kinerja proyek berdasarkan indikator SPI. Nah, task name yang ditampilkan adalah task dengan status pengerjaan selesai. Ini dia. Nilai SPI dari setiap task adalah 1. Hal ini menggambarkan bahwa waktu pengerjaan proyek telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Baik, dari yang telah saya sampaikan tadi, nah, saya belum menjelaskan apa itu BWCS, BWCP, ACWP, CPI, CEP, dan SPI. Nah, BCWS ini merupakan budget cost of work schedule, di mana yang mengacu pada perkiraan biaya yang seharusnya telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang direncanakan pada suatu titik waktu tertentu dalam proyek. Sedangkan BCWP ini merupakan biaya aktual dari pekerjaan yang sebelumnya telah diselesaikan pada suatu titik waktu tertentu dalam proyek. Nah, ACWP mencerminkan biaya aktual yang telah dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan pada suatu titik waktu tertentu dalam proyek. Tadi disebutkan juga ada CPI, TCPI, dan juga SPI. CPI ini adalah indikator yang mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam proyek. TCPI adalah perkiraan indikator kinerja yang digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi yang diperlukan dalam sisa pekerjaan agar mencapai target biaya yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada SPI, yaitu indikator kinerja yang digunakan dalam EVM untuk mengukur tingkat kemajuan proyek dari segi jadwal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gong Dia. Jadi teman-teman telah lihat tadi penjelasan mengenai Earned Value Management dari Project Libre yang telah kami rancang. Sebelum saya tutup presentasi pada kali ini, saya ingin menambahkan sekali lagi teman-teman. Di sini pada Gantt chart itu sudah terdapat perbedaan warna antara warna merah yang diisi dengan warna hitam tengah-tengah itu menyatakan bahwa sudah dilaksanakan tracking di sana. Kemudian yang ini, yang merah masih belum ada warna hitam, itu menyatakan bahwa aktivitas itu belum dilaksanakan tracking. Dan satu lagi, untuk pembuktian bahwasanya tracking itu sudah dilakukan, kita dapat melihat di sini, kita klik kanan, kita lihat di bagian default.
Nah, beberapa aktivitas yang sudah berisi centang warna hijau ini itu bertanda bahwa aktivitas itu sudah dilaksanakan tracking dan sudah dilakukan dengan maksimal. Yang juga kesimpulannya, Project Libre ini kami rancang untuk mengetahui bagaimana kinerja kami untuk menjalankan proyek. Nah, sejauh ini dari hasil Project Libre yang sudah kami rancang, kami menangkap bahwasanya proyek yang kami jalankan sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Diatri. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan materi yang kami sampaikan atau kesalahan kata yang kami ucapkan. Untuk itu saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om, salam harmoni. Terima kasih.